Indonesia merupakan negara lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, berada di tempat antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, bertemu dengan lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal, di mana sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Namun, lautan kita sedang diancam. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Seperti penangkapan ikan ilegal, illegal fishing atau penangkapan atau memburu ikan secara ilegal, atau yang melanggar hukum, marak terjadi di wilayah kelautan di Indonesia, di mana dilakukan oleh nelayan negara lain yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Itu menjadi ancaman bagi kelautan Indonesia. Adanya illegal fishing jelas merugikan bagi bangsa Indonesia. Menurut CEO Indonesia Justice Initiative atau IOJI, Ahmad Santosa, bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 4 miliar US dollar per tahun, atau setara dengan 56,13 triliun. Sementara estimasi untuk kerugian praktik ilegal fishing mencapai 15,5 miliar US dollar sampai 36,4 miliar US dollar dari 11 sampai 26 juta ton ikan yang ditangkap. Khusus di wilayah Samudra Pasifik mencapai 4 sampai 7 juta ton per tahun dengan nilai 4,3 miliar US dollar hingga 8,3 miliar US dollar. Salah satu kebijakan pemerintah tentang illegal fishing adalah menenggelamkan kapal illegal fishing dan memproses secara hukum. Kemudian masalah selanjutnya adalah overfishing. Overfishing merupakan penangkapan ikan secara berlebihan di lautan daripada yang jumlah yang membuatnya bisa berkelanjutan. Ini artinya jumlah ikan yang dihilangkan lebih banyak daripada tingkat pemulihan atau pemulihan populasi. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah spesies ikan yang dapat terjadi dengan cepat, menyebabkan masalah dalam ekosistem dan mempengaruhi stabilitas lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa secara global kita dapat mengalami keruntuhan populasi makanan laut pada tahun 2050, dan ini berarti spesies yang kita andalkan untuk konsumsi akan berkurang 90% secara besar-besaran. Saat ini, 3 miliar orang mengandalkan makanan laut sebagai sumber protein utama, dan pada tahun 2018, total penangkapan ikan global diperkirakan sekitar 179 juta ton setiap tahunnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan sebuah tindakan nyata untuk menyikapi tindakan overfishing. Di antaranya yaitu pertanian yang bertanggung jawab, penciptaan lebih banyak kawasan lindung, lebih banyak wilayah laut yang dilindungi, mengirigasi pengencer, dan perkuat regulasi. Masalah selanjutnya adalah masalah sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP,
Sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Sampah laut terdapat di kawasan habitat laut, mulai kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjamah oleh manusia, yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi. Sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50-400 tahun. Secara umum, sampah laut berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Akibatnya, banyak biota yang memakan plastik dan terjerat plastik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah di laut yaitu kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara nasional dan internasional, pengurangan penggunaan sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal, perbaikan pengolahan sampah, dan pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah. Kemudian masalah yang terakhir yaitu destructive fishing. Pemburuan atau penangkapan ikan dengan cara merusak juga marak terjadi di wilayah laut Indonesia. Cara yang sering ditemukan dengan menggunakan bahan yang berbahaya, seperti potas dan sianida. Ada juga yang menggunakan bahan peledak. Itu semua jelas dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan di laut. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing. Dengan luasnya laut Indonesia, memang terdapat keterbatasan pemerintah untuk mengawasi kegiatan destructive fishing, mulai dari keterbatasan personil, kapal pengawas, dan jangkauan yang sangat luas. Oleh karena itu, perlu peran serta masyarakat untuk mengatasi destructive fishing, yaitu dengan memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing, kemudian melaporkan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang.